Lo tahu nggak sih ada orang yang saking jagonya malusin duit, pemerintah sampai nyerah sama dia, Son. Nyerah? Bener, Son. Jadi orang yang gue ceritain ini itu bernama Frank Bourassa. Jadi si Frank ini itu adalah orang Quebec, Kanada. Dia tadinya adalah seorang pengusaha pabrik rem mobil. Sebetulnya bisnisnya cukup sukses, Son, tapi sayangnya nggak bertahan lama. Akhirnya dijual tuh pabrik remnya, Son. Akhirnya setelah pabrik remnya dijual, dia mikir gitu, gimana caranya bikin bisnis yang lebih gampang dan bisa langsung bikin kaya secara instan. Dia kemudian menemukan sebuah pemikiran di mana pemerintah enak juga ya, tinggal ngeprint kertas terus dibilang itu duit. Lah kenapa gua nggak gitu juga, katanya. Akhirnya dia memutuskan untuk mencetak uang dolar terbaik yang pernah dibuat oleh umat manusia, Son. Akhirnya Frank kemudian memutuskan untuk belajar selama 1,5 tahun buat bisa bikin uang palsu yang semirip mungkin. Ia kemudian ngemail beberapa pabrik kertas yang ada di berbagai negara di Eropa buat nyari kertas yang sama persis sama yang dipakai US dollar. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah pabrik di Jerman yang setuju untuk ngirimin dia kertas. Akhirnya ya dia order kertas tersebut untuk nantinya dicetak menjadi pecahan uang $20. Kalau semua kertasnya udah berhasil dicetak, dia bakalan langsung punya duit sebesar 250 juta US dollar, Son. Tapi ternyata, Son, dia nyetak itu bukan buat make uangnya sendiri, melainkan buat dijual sama dia ke orang-orang lain dengan harga cuman 30% dari rate US dollar yang asli, Son. Akhirnya Frank berhasil mencetak seluruh uangnya dalam waktu 5 bulan saja. Ia kemudian menghubungi beberapa koneksinya, which is para pengedar narkoba, karena dia dulu ternyata pernah bisnis narkoba kecil-kecilan juga nih. Dan akhirnya dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, dia berhasil menjual uangnya sebanyak 50 juta dolar, Son. Tapi kenapa bisa laku gitu kan pertanyaannya kan? Karena bahkan sampai sekarang banyak yang mengakui bahwa uang bikinan si Frank ini merupakan salah satu uang palsu terbaik yang pernah dibuat di dunia ini. Karena punya kertas yang sama dengan kertas dolar beneran, which is itu susah loh, order kertas yang sama gitu susah banget loh itu. Terus tintanya juga pakai tinta khusus, Son, sampai pakai tinta intaglio yang bisa bikin beberapa bagian dari uangnya itu kerasa timbul gitu. Dan dia juga berhasil mereplika tanda air dan benang pengaman yang merupakan fitur keamanan kunci pada uang kertas. Bahkan uang ini itu bisa lolos dari mesin deteksi uang palsu yang ada di toko-toko dan di bank-bank gitu, Son. Tapi berhubung uang palsunya masih sisa 200 juta, kan tadi baru laku 50 juta kan, maka dia terpaksa harus nyari klien baru dong. Dan disinilah dia kena, Son. Karena ternyata pas dia lagi ngehubungin organisasi kriminal lainnya buat nyari klien baru, salah satu organisasi yang dia telepon itu ternyata udah disusupin polisi, Son, di dalamnya, Son. Kena. Akhirnya ya si Frank jadi diikutin sama polisi, terus digerebek deh dia di rumah pacarnya. Tapi lo tau nggak, dia ini tuh cuma ditahan berapa lama, Son? Berapa? Cuma 6 minggu, Son. Kok bisa? Jadi sebenarnya dia ini mau diekstradisi awalnya ke Amerika ya kan, dan mau dipenjarain selama 60 tahun, Son, sama Amerika, Son. Tapi ternyata polisi melakukan kesalahan besar, Son. Karena pas awal-awal dia diikutin sama polisi, mereka tuh nggak nemu bukti kalau dia jualin uang palsunya, Son. Hal ini membuat surat izin gerbek polisi tersebut jadi nggak sah gitu kan. Akhirnya ya itu dipakai sama si pengacaranya si Frank buat nego lah sama juri gitu, dan juri setuju bahwa polisi tersebut salah.